Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah SWT sehingga kita bisa mengikuti pelajaran di hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, apa kabar anak ibu semua? Ya, insyaallah ya, sehat selalu ya anak ibu ya. Jaga kesehatan, semoga pandemi COVID ini segera berakhir. Nah ibu, jagalah kesehatan ya, selalu mengikuti protokol kesehatan. Apabila keadaan yang mendesak yang membuat anak ibu harus keluar rumah, tetaplah gunakan masker ya nak ya. Jangan lupa cuci tangan. Dan ingat, anak ibu selalu jadi anak baik ya, kebanggaan orang tuamu. Ibadah salat jangan kamu tinggalkan ya, ibadah salat 5 waktu. Baik ibu, ada sedikit pantun ya buat anak ibu. Gerimis turun, datangnya hujan, angin kencang, angin taufan. Rasa lelah dalam ujian demi menata masa depan. Nah ini anak ibu kan kemarin baru mengerjakan PTS nih ya. Insya Allah apa anak ibu lakukan insya Allah akan menilai ibadah dan berguna buat masa depan anak ibu semuanya. Untuk itu semangat belajarnya teruslah ditingkatkan lagi ya. Adapun tugas-tugas harian jangan dilupakan, karena tugas harian juga bisa akan digunakan untuk nilai raport seperti latihan, tugas, PR, ulangan harian. Untuk itu anak ibu jangan sepele ya, jangan ditinggalkan tetapi dikerjakan, karena itu nanti akan digunakan untuk nilai rapotmu ya sayang ya. Begitu juga dengan nilai PTS ya. Baik, sebelum kita mengikuti pelajaran yang berikutnya di minggu ini, marilah kita awali belajar kita hari ini dengan mengucapkan basmalah. Ayo anak ibu sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun materi kita pada minggu ini di bab 4 yaitu patuh kepada orang tua dan guru serta empati terhadap sesama. Baik, ini dia peta konsepnya ya, yaitu kita kali ini mempelajari materi sikap terpuji ya sayangnya. Nah ini empati. Apa itu empati ya? Nah ini kita harus bayangkan dulu, kita rasakan dulu apa itu empati. Setelah itu kita pahami, oh ini empati. Setelah itu kita lihat, oh harus kita lakukan. Nah itu dia ya. Begitu juga dengan hormat dan patuh kepada orang tua maupun guru kita. Bagaimana caranya? Kenapa harus kita patuh kepada orang tua dan guru kita? Apa sebab? Kita amati, oh itu bagus apa tidak? Nah, kalau tidak bagus jangan kita lakukan. Kalau bagus itu kita lakukan. Kita ambil hikmahnya, kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, langsung saja ya sayangnya. Empati. Apa itu empati? Ini dia. Sikap ikut merasakan perasaan orang lain, baik tatkala orang lain itu sedang mengalami musibah maupun kebahagiaan. Empati itu ibaratnya kayak peduli ya, peka kalau bahasa anak. Kamu ini nggak peka ya, kalau kayak bahasa sekarangnya peka dong jadi orang ya, bukan jadi ibaratnya peduli nih, rasa dong gimana dengan teman sedekat, peka dong ya dengan. Nah ini empati ya sayangnya. Nah gimana nih cara supaya kita mempunyai sifat empati ini? Rekam semua emosi pribadi. Maksudnya ini kalau terjadi sama diri kita bagaimana? Nah kalau terjadi sama orang bagaimana kita lakukan, apa yang akan kita lakukan? Nah kalau kita terjadi di diri kita macam mana? Nah, kayak apabila kita melihat orang lain, aduh kalau terjadi di saya macam mana ya? Nah seperti itu. Empati gitu. Kita menghanyutkan diri kita. Seandainya aku jadi dia, seandainya aku seperti dia. Nah itu empati. Kemudian kita perhatikan lingkungan luar, lingkungan orang lain. Nah ini kita, karena kita ini makhluk sosial ya nak ya, kita tidak bisa hidup sendiri ya. Kemudian ketika ada orang curhat, kita dengarkan curhatnya. Bayangkan apa yang dirasakan orang lain apa dan akibatnya untuk diri kita. Dan kalau kita sudah merasakan maka kita lakukan bantuan. Apa ya?
yang harus saya lakukan kalau misalnya terjadi di saya nih gimana gitu. Saya pengen orang tuh kayak gini. Ya, gitu juga. Kalau kita ngelihat orang jatuh nih misalnya, peka dong dengan orang yang jatuh ya. Jangan kalau kita ada orang jatuh kita malah ketawa hahaha, itu salah. Salah banget. Jadi kalau misalnya ada orang jatuh, misalnya nih saya jatuh nih, aduh jatuh nih. Kita harapan kita apa? Aduh tolong dong, ada orang dong yang tolong, ada dong orang yang peduli dengan saya gitu. Nah itu juga apabila kita ngelihat orang jatuh, apa yang harus kita lakukan? Ini kita tolong, ya, supaya kalau ada yang terjadi di kita, kita ditolong orang juga, ya. Apa sih manfaat sikap empati? Ini menghilangkan sikap egois. Kenapa? Kita ini nggak bisa hidup sendiri, ya nak ya. Kita ini makhluk sosial. Menghilangkan sifat sombong, ya, karena kita nggak bisa hidup sendiri tadi, ya. Seperti misalnya nih orang kaya nih, saking kaya banget ya, ngerasa sombong, nggak bisa. Nanti ketika dia sakit pasti butuh orang lain ya. Ketika sakit kita nggak usah lah jadi kaya, kita biasa-biasa aja kayak gini nih, kita sakit, aduh sakit perut, aduh pusing, pasti bilang apa yang kita jerit di mulut kita, ma sakit perut nih, siapa yang kita cari? Mama kita, ya. Kalau di sekolah siapa yang cari? Aduh saya sakit perut nih, tolong dong bawain ke UKS dong. Nah, ya, pasti kita butuh orang lain. Kemudian manfaat sifat empati ini apa? Kita bisa mengembangkan kemampuan evaluasi dan kontrol diri kita, ya. Jadi kita bisa mengevaluasi diri kita, aduh ternyata saya ini kurangnya ini. Oh, yang harus saya lakukan ini. Oh, kalau misalnya terjadi seperti ini di diri saya, oh saya harus begini. Nah, jadi ini penting kita memiliki sifat empati, anak ibu. Nah ini dia kenapa sih kita harus empati. Nah ini sudah tertuang ya di dalam hadis riwayat Muslim yang berisi Nu'man bin Bashir tubu yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad izash taka minhu syai' tad'a lahu sairul jasadi bisahari wal humma. Dari Nu'man bin Bashir, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang-orang mukmin dalam berkasih sayang, cinta mencintai serta memeluk kasih ibarat satu tubuh. Apabila ada anggota lain badan yang sakit, maka seluruh tubuh akan ikut merasakan sakit dengan tidak bisa tidur dan demam. Nah ini maksudnya apa? Kalau kita sakit badan kita, misalnya nih tangan kanan yang sakit atau tangan kanan yang gatal nih kena gigit nyamuk, otomatis tangan kiri menggaruk kan? Nah seperti itu. Dan juga kita di dalam agama kita nih satu muslim bagaikan satu bangunan ya, yang saling mengokohkan. Jadi kalau misalnya ibarat bangunan ada tiang ya sayangnya, kalau dalam bangunan ada tiang salah satunya nggak ada, maka bangunan itu akan goyah, nggak kuat, nggak kokoh lagi. Nah kalau misalnya anggota tubuh kita sakit, satu yang sakit yang lain ikut merasakan, nah itu dia. Maka kita pentinglah bersifat empati. Ya, ini cara mengasah yang seperti ibu bilang tadi ya. Ini yang seperti ibu sampaikan tadi, rekam emosi diri kita, ya ini mengingat pengalaman-pengalaman yang kita alami. Bagaimana kalau kita terjadi diri kita, perhatikan lingkungan kita, mendengarkan curhat orang lain, bagaimana terjadi pada diri kita, ya nak ya. Nah ini empati itu penting banget, ya. Peduli, peka dengan lingkungan ya. Sama halnya juga nih kalau misalnya di rumah ya, di rumah di sekitar kita ada orang celanga celungu, tanyain, bapak cari apa, bapak cari siapa gitu. Kalau ada yang celanga celungu di sekitar tangga kita, kita tengok, kita lihat ada apa ya, jangan kita tak peduli. Kalau di sekolah juga seperti itu, ada teman kita yang heboh kehilangan barang, kita diem aja, kita tanya, kamu lagi cari apa? Nah, seperti itu. Begitu juga dengan ibu kita di rumah, ya. Ibu kita lagi sibuk cuci piring, sibuk masak, sibuk cuci piring, sibuk masak, cuci baju. Kita cuek aja, nggak peduli, itu salah. Empati loh dengan ibu kita. Ma, kakak bagian cuci piring ya, mama masak, kakak cuci piring.
Nah, atau mama nyuci baju kakak yang jemurin. Atau nggak usah mama saya nyuci baju mama nyapu. Atau mama istirahat dulu biar kakak aja yang ngerjakan. Nah itu empati. Ikut merasakan, aduh kasihan nih mama lelah kalau capek, gimana nih kalau saya yang capek. Nah seperti itu empati. Empati itu kepada siapa saja, ya kita harus empati, ya nak ya. Nah ini seperti yang udah ibu sampaikan, manfaat sifat empati tadi udah ibu jelaskan ya, menghilangkan sikap egois, menghilangkan sifat sombong, mengembangkan kemampuan evaluasi dan kontrol diri. Jadi kita hati-hati dalam bertindak ya. Kemudian kita melihat orang lain segera kita bantu ya. Nah lanjut ke KD, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ya, orang tua jelas nih harus kita hormati karena yang telah melahirkan kita, mendidik kita, menjaga kita, membesarkan kita, ya nak ya. Kemudian guru itu siapa? Ya orang tua kita juga di sekolah. Guru SD kita, guru TK kita, guru PAUD kita, kalau masih ingat ya. Insyaallah mudah-mudahan ingat. Nah ini harus kita hormati. Jangan karena udah tamat SD nih, nggak mau lah tegur lagi guru nih, kan aku sekarang udah SMP 1. Salah. Udah sekolah SMP nih, salah. Ya, harus ditegur guru kita karena tidak ada judulnya mantan guru, ya. Nah, karena ibaratnya guru itu orang tua kita. Ya. Nggak ada mantan orang tua. Nggak ada. Jadi harus kita hormati. Tambah lagi guru tempat kita menggali ilmu. Dari kita yang tidak tahu jadi tahu. Nah itu luar biasa, harus kita hormati. Nah bagaimana hormat? Hormat itu adalah sifat menghargai yang diberikan seseorang kepada orang lain yang telah berjasa dalam memberikan sesuatu. Nah patuh itu bagaimana? Sikap dan siap melaksanakan sesuatu yang dengan baik dan benar, serta dalam pelaksanaannya dilakukan sesungguh, jujur, bertanggung jawab dan ikhlas. Nah hormat dan patuh ya saling menghargai diberikan kepada orang lain yang telah berjasa dalam memberikan sesuatu. Nah ini ya, hormat dan patuh. Jadi kita menghargai, kemudian patuh itu kita laksanakan. Jangan katakan, oh tahu nih hormat, hormat kepada guru tahu nih, hormat kepada mama sama papa nih tahu nih, ya. Tapi tidak patuh, sama baik, salah, ya. Jangan. Makanya hormat dan patuh itu bersinergi. Hormat dengan orang tua, tetapi ketika dipanggil, bang, abang, kakak, ini kalau pulang sekolah sepatunya taruh di rak-rak ya nak ya, rak-rak sepatu ya nak ya. Iya ma. Patuh, hormat menjawab. Iya ma, jawabnya itu bagus, sudah bagus. Iya ma, jawab ya. Tapi ketika pulang sekolah ternyata sepatunya nggak ditaruh. Padahal tadi sudah bilang iya ma. Tapi nggak patuh. Sama aja. Makanya hormat dan patuh sekaligus ya sayang ya. Iya ma, abang taruh. Sekali mamanya periksa pas nyapu, oh iya udah ditaruh nih, ini anak mama nih patuh nih, ikut cakap mama. Itu baru anak soleh ya. Nah baik, nah ini seperti ibu sampaikan, dalil menghormati, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru terdapat dalam surah Al-Isra ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kebalik. Ibu baca artinya saja ya, ini sepertinya ada kesalahan ayatnya ya. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Jika salah seorang di antara atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepadanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Nah ini anak ibu ya, bukan hanya seperti ini juga raut muka juga. Oke lah nggak keluarkan kata-kata, tetapi raut muka, nah itu juga salah. Atau membentak, menghentakkan kaki, buk, itu salah. Sama dengan mengucapkan perkataan apabila seorang anak sudah mengatakan cis, kepada orang tua hati-hati.
itu sudah menyakiti hati orang tuamu. Ya. Jangan pernah. Bagaimana sikap kita seharusnya? Hormatlah dan patuh kepada orang tua kita. Dilarang berkata dan bersikap kasar. Bersikap kasar itu ibu tadi bilang, bang cuci piring bang, tolong kak cuci piring. Cuci piring yang mana ya kan? Minimal cuci piring makanmu sendiri. Ya. Tapi sambil cuci piring terjadi konser di dapur. Nah itu jangan, pecah piring nanti ya. Nah itu juga bersikap kasar, tak boleh. Kemudian dilarang membentak. Hendaklah berkata sopan, lemah, lembut, merawat mereka. Kalau orang tua kita sakit kita rawat, mendoakan mereka, mentaati dan mendengarkan nasihat baik mereka. Kepada guru bagaimana mengucapkan salam ketika bertemu, mengikuti nasihat, bertutur kata yang baik dan sopan, menghormati mereka. Nah ini saat ini kita sedang pelajaran daring. Ya anak ibu, kita mengikuti pelajaran secara daring otomatis secara online. Baik anak ibu video call atau WA atau messenger dengan gurumu ya. Hendaklah berkata yang baik dan sopan. Ucapkan salam dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak, Bu, mohon maaf nih mengganggu waktunya, saya mau nanya. Nah seperti itu. Itu juga sifat sopan ya, bertutur kata yang sopan. Tambah lagi kita kurikulum 2013 ya sayang ya, ada penilaian akhlak perilaku ya. Jadi untuk itu anak ibu berkatalah yang sopan dan baik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah baik anak ibu, ini materi yang yang telah kita pelajari. Jadi bukan hanya sekedar anak ibu baca atau tahu saja, haruslah dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari ya sayang ya. Empati dengan orang tua kita, apa yang bisa dibantu kita bantu ya sayang ya. Jangan di rumah duduk main game, tidur, mana dimakan di situ taruh piring, mana minum di situ taruh gelas. Salah. Bantulah cuci piring. Empatilah kepada orang tuamu, hormatilah mereka orang tua kita ya sayang ya. Patuhlah dengan mereka. Begitu juga dengan guru kita, hormatilah guru kita. Dari mereka lah kita mendapatkan ilmu. Jangan membuat kita sampai membuat perih hati pada guru kita. Kita bilang sudah kerjakan tugas padahal belum. Nauzubillah min zalik. Kerjakanlah tugas. Bukti kita patuh dan hormat kepada guru kita apabila ada tugas yang diberikan, kita kerjakan, kita lakukan. Itu sudah salah satu contoh sikap hormat dan patuh kita kepada guru kita. Kepada orang tua kita, kita dipanggil cepat jawab, jangan bilang iya kakak, abang, iya tapi masih di kamar. Nah itu juga salah ya sayangnya. Ketika orang tua panggil, iya mah, langsung datang. Apa mah? Apa ayah? Nah itu juga banyak hal yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik anak ibu, untuk pun tugas untuk materi empati, hormat kepada orang tua dan guru, anak ibu tolong buat contoh ya, masing-masing 3 saja. Contoh empati dalam kehidupan sehari-hari 3, contoh hormat dan patuh kepada orang tua 3, contoh sikap dan patuh, hormat dan patuh kepada guru juga 3. Anak ibu boleh tulis tangan ya dalam ataupun diketik ya, kemudian dikirim di dalam kolom tugas sebagai lampiran. Semoga apa yang ibu sampaikan bermanfaat buat anak ibu semuanya ya sayangnya. Insyaallah kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi bukan hanya sekedar belajar, tetapi kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga apa yang ibu sampaikan bermanfaat ya. Anak ibu tetap jadilah anak yang baik, sholat 5 waktunya, ingat laksanakan terus ya sayangnya. Kemudian patuhilah protokol kesehatan. Baik, gitu aja ibu akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.